Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kadang kalau saya pergi keluar kota, terutama ke luar pulau, karena suatu tugas, yang mengantar mengatakan kepada saya, jalan ini sekarang bagus, di aspal. Tahu saja ini, karena baru ada Bapak Presiden berkunjung ke tempat kami. Berarti sebelum kedatangan Bapak Presiden, jalannya sangat jelek. Dan itu sering terjadi. Memang menjadi kewajiban dari pemerintah daerah untuk menyambut kedatangan presiden atau wakil presiden atau orang penting lainnya, yaitu menyediakan jalan yang baik. Begitu juga dalam Perjanjian Lama. Dalam bacaan pertama kita mendengar perumpamaan atau ilustrasi tentang jalan. Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan bukit diratakan. Tetapi yang berupa jurang malah harus ditimbun supaya rata. Jalan itu penting. Kalaupun kita tahu di situ tujuan kita, tetapi kalau tidak ada jalan yang seperti itu, kita tidak sampai. Dan kalau ada jalan, tetapi jalannya sangat berbahaya, tentu untuk mencapai tujuan kita juga berbahaya. Kemarin saya dengar bahwa kadang orang menuju ke gua jatuh, terpleset karena licin. Jadi mempunyai jalan yang aman itu juga penting. Dalam bacaan pertama, ilustrasi tentang gunung yang tinggi harus diratakan, jurang harus ditimbun supaya rata, itu melambangkan jalan yang harus ditempuh bangsa Israel agar sampai ke tujuan dengan selamat. Ilustrasi yang sama dipakai oleh Injil yang berbicara tentang kedatangan Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan bagi Yesus. Yohanes Pembaptis itu seperti seorang yang diutus oleh raja menyiapkan jalan, menyiapkan kedatangannya. Dan untuk itu, jalan yang harus dilewati raja, pada waktu itu raja naik kereta. Dan dengan kereta kita tahu ada roda. Kalau kita membayangkan bagaimana kereta raja harus melewati jalan yang naik turun, berlubang, sangat berbahaya. Bisa terbalik. Karena itu menyiapkan jalan yang aman bagi raja yang mau lewat dengan keretanya itu. Yang agak tinggi dipotong. Yang berlubang ditimbun. Sehingga jalannya itu rata, aman. Raja bisa datang dengan selamat untuk mengunjungi umatnya. Para saudara yang terkasih, gambaran tentang jalan penting bagi kita. Tuhan Yesus mau datang ke dalam hati kita. Dia mau memberikan keselamatan kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, memberi kita petunjuk supaya kita sampai
ketujuan kita. Yesus menawarkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu berkat yang lengkap. Damai sejahtera itu berupa kesehatan badan, tetapi juga kesehatan rohani. Damai itu hubungan dengan sesama baik, damai-damai, tidak bertengkar, tetapi juga hubungan dengan Tuhan baik. Kita bukan musuh Tuhan. Kita bukan orang berdosa yang layak dihukum Tuhan. Damai itu berkat yang komplit lengkap. Damai sejahtera itu hanya kita peroleh kalau kita membiarkan Tuhan datang dan memberikan berkatnya. Dan dari pihak kita dituntut supaya kita menyiapkan jalan yang layak bagi Tuhan. Kalau Tuhan datang mengetuk di hati kita, seringkali Tuhan tidak dibukai pintu. Karena kita sibuk dengan urusan-urusan kita, urusan duniawi. Sehingga Tuhan mengetuk. Tapi kita tidak membuka pintu. Dan Tuhan tidak mau memaksa untuk masuk, tidak. Tuhan hanya mau masuk kalau orang yang ada di dalam bersedia membukakan pintu. Maka ada gambar Yesus seringkali mengetuk di pintu orang dan pintunya tidak ada handle-nya. Hanya orang yang di dalam yang bisa membukakan pintu sehingga Yesus bisa masuk. Itu yang pertama. Tapi juga menyiapkan jalan yang lancar bagi Tuhan. Hati kita seringkali merupakan jalan yang tidak lancar untuk Tuhan. Hati kita penuh dengan dosa, bukit kesombongan, bukit keserakahan, jurang kebencian, jurang iri hati, fitnah, dendam, dan banyak dosa lain. Hati kita penuh dengan hal-hal yang membuat Tuhan sulit masuk dalam hati kita dan memberikan apa yang saya tadi sebut damai, sejahtera, hasil kebenaran yang disebut dalam bacaan pertama. Maka dalam masa Advent kita diajak oleh gereja tidak hanya menyiapkan kedatangan Tuhan pada akhir zaman, pada hari kiamat, tetapi juga menyiapkan jalan bagi Tuhan untuk datang ke hati kita setiap saat, terutama nanti pada hari Natal. Menyiapkan hati yang tidak penuh dengan bukit-bukit dosa, tidak penuh dengan lubang-lubang dosa. Kita biarkan hati kita menjadi jalan bagi Tuhan. Mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon ampun kepada Tuhan. Kalau hati kita masih berliku-liku, kalau kita belum menyiapkan Tuhan dan mempersilahkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita, Tuhan selalu menawarkan yang baik. Masalahnya kita sering sulit dan tidak memberi kesempatan kepada Tuhan untuk menyelamatkan dan memberi damai kepada kita. Kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon, datanglah ya Tuhan, berikan damai sejahtera itu, dan kami ingin membuka hati dan menyiapkan jalan bagi Tuhan memberkati.